"Utami, sakit apa?" tanya bapak dengan kaget. Ku angkat wajahku dan kutatap bapak lurus-lurus. "Utami keguguran," kataku pelan. "Kau maksudkan Utami hamil dan sekarang keguguran? Begitu? Hah?" "Iya," sahutku, kukuatkan dengan anggukan kepala. Kepalaku tersentak ke belakang ketika tinju bapak mendarat di wajahku dengan sekeras-kerasnya. Sekuntum senyum buat Utami. Karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Kurangkul bahu Utami erat-erat, sementara kepalanya terkulai lemas di bahuku. Wajah Utami hampir menyamai putihnya kertas. Terbayang kembali di mataku gumpalan-gumpalan darah yang menggenang di lantai kamar mandi. Begitu banyak, begitu merah. Tiba-tiba aku tercekik rasa ngeri yang amat sangat. Bagaimana kalau Utami mati? Dia begitu kurus, begitu lemah. Ku dengar-dengarkan napasnya. Lambat sekali. Dengan panik, ku letakkan tanganku di dadanya. Detak jantungnya pun lemah sekali, hampir tak terasa. Tuhan, tolonglah Utami. Tolonglah dia. Aku terkejut merasakan setetes air hangat jatuh di pipiku. Cepat-cepat ku hapus dengan telapak tangan. Becak melaju terus di jalan Cikditiro yang mulai sepi. Utami mengeluh lirih ketika roda becak melanggar lubang di jalan yang tidak terlihat oleh Pak Becak. "Ut," bisikku pelan. Utami menggumam. Jadi dia tidak pingsan seperti yang kusangka. "Sakit?" tanyaku. "Kak Deni," Utami terisak. "Tenanglah, kita hampir sampai." Becak menyeberang ke timur dan masuk halaman rumah sakit Panti Rapih, berhenti di depan pintu gerbang. Pak Becak ku minta untuk memanggil perawat, sementara aku tetap duduk memegangi Utami. Ruang jaga terletak di belakang pintu gerbang besi itu, sehingga tidak banyak waktu terbuang untuk menunggu perawat datang. Utami segera dibawa masuk, sementara aku tinggal di kantor jaga untuk menyelesaikan urusan administrasi. Aku minta Utami ditempatkan di kelas 2 saja. Tapi karena kelas 2 sudah penuh, terpaksalah masuk kelas 1. Ketika mereka minta persekot kamar untuk 5 hari, barulah aku sadar. Saat itu aku tidak membawa uang selain 2 lembar ribuan dan beberapa uang receh dalam saku celana. Syukur mereka mau menerima janjiku untuk membayar esok pagi. Utami masih diperiksa dokter ketika aku selesai dengan urusan administrasi. Permintaanku untuk melihat dia sejenak ditolak oleh perawat jaga. "Besok saja saudara datang kembali. Tidak usah cemas. Keadaan adik saudara tidak berbahaya," katanya. Tidak berbahaya? Padahal begitu banyak darah yang dikeluarkannya. Kutatap perawat laki-laki itu dengan geram tanpa dapat berbuat apa-apa. Peraturan rumah sakit ini memang agak ketat. Dengan lunglai, kutinggalkan kantor jaga itu. Esoknya pagi-pagi,
Aku sudah memarkir motorku di depan kantor Pegadaian. Terpaksa kugadaikan amplifier GVC kesayanganku untuk membayar persekot kamar Utami sebanyak 40.000. Ada juga tabanasku tapi cuma sedikit. Maklum jarang diisi. Amplifier GVC itu hanya dihargai 50.000 oleh pegawai kantor Gade. Karena butuh uang, ku lepas juga walau dengan hati sedikit dongkol. Surat Gade 2 bulan. Tak apalah. 2 bulan cukup lama. Bapak sudah 2 minggu pergi, beberapa hari lagi pasti pulang. Dari sisa yang 10.000 itu, aku beli jeruk dan apel masing-masing sekilo untuk Utami. Lalu bersama tas besar berisi baju dan keperluan sehari-hari Utami, aku melaju ke panti rapih. Utami tersenyum melihat aku datang. Ku letakkan jeruk dan apel bawaanku di atas lemari kecil di sampingnya. Lalu menyeret kursi untuk duduk. Bagaimana, Ut? Ku tatap wajahnya lekat-lekat. Gembira mendapati Utami tak sepucat tadi malam. Agak baik, sahutnya tersenyum. Kakak bawa bajuku. Aku mengangguk. Tadi malam lupa. Buru-buru sih. Bagaimana pemeriksaan dokter, Ut? Utami terdiam beberapa saat. Senyum di wajahnya hilang. Aku keguguran, katanya kemudian dengan lirih. Aku menghela napas panjang seakan tak habis-habis. Gunung batu yang selama ini menindih dadaku terasa menggelinding pergi, membuatku dapat bernapas lagi dengan nyaman. Tapi bersamaan itu, suatu perasaan lain, rasa sendu yang dalam, terasa menyelinap jauh ke dalam hatiku, menggantikan rasa sesak yang kemarin begitu menjepit. Sendu karena apa? Aku tidak dapat mengatakannya dengan pasti. Barangkali karena seorang makhluk kecil yang urung lahir ke dunia. Janin itu amat lemah. Jatuhku kemarin membuatnya lepas dari plasenta. Aku ingat perutku menghantam stang cukup keras. Kata Utami setengah melamun. Sudah berbentuk? Tanyaku. Entah. Janin umur 3 bulan setauku sudah berbentuk. Tapi aku tak sempat melihatnya. Tadi pagi sudah dikubur perawat. Aku merenung. Kok gembira, Ut? Tanyaku dengan hati entah berwarna apa. Lama Utami menatapku, lalu menggeleng-geleng. Aku tidak tahu, bisiknya. Kemarin waktu aku hamil, aku sangat sedih dan benci pada janin di perutku. Tapi setelah dia mati, rasanya aku amat kehilangan. Bagaimanapun juga, dia adalah anakku. Mata Utami berlinangan ketika mengucapkan kalimatnya yang terakhir. Kubuka tas besar yang kubawa dan kumasukkan baju-baju Utami ke dalam lemari untuk menyembunyikan kerisauan hatiku. Perasaanku ternyata tidak berbeda dengan perasaan Utami. Makhluk kecil yang tidak kami ingini kehadirannya itu telah tiada. Kami sama sekali tidak berusaha melenyapkannya. Namun rasa bersalah itu mengendap dengan kentalnya dalam hati. Ku beri nama dia Dafrina atau Indrawan kalau laki-laki. Sudah, Ut, sudah. Lekas-lekas aku mencegah Utami berbicara lebih banyak. Bukan saja tidak ingin Utami semakin jauh tenggelam dalam kesenduannya, tetapi yang lebih kutakutkan adalah aku sendiri.
Jangan sampai ikut terseret dalam kerisauan yang berlarut-larut. Ini adalah jalan keluar yang terbaik. Sudahlah, lupakan semuanya dan hidup dengan lebih cerah pada hari-hari selanjutnya. Kau mau jeruk? Manis, tanyanya. Manis sekali, sahutku, padahal aku belum mencicipinya. Kuulurkan sebuah padanya. Ada orang yang tahu aku di sini, Kak? Tanya Utami sambil mengupas jeruknya. Enggak, kalau toh ada yang tahu tanpa kita kehendaki, bilang saja kau tabrakan. Lecet-lecet di tangan dan kakimu bisa dipakai untuk menguatkan alasan. Tapi, Bapak, aku mengangkat bahu. Bagaimana sebaiknya kita berterus terang saja. Bagaimanapun juga dia ayah kita. Dia berhak tahu segalanya. Lagi pula, kalau suatu saat Bapak tahu bukan dari kita, ini bisa saja terjadi. Akibatnya akan kurang baik. Aku mengangguk-angguk. Pendapatnya betul juga. Lagi pula dia yang berkepentingan langsung atas hal ini. Jadi dia berhak menentukan sikapnya. Tapi kalau ada temanku yang datang ke rumah, bilang saja aku sedang ke rumah tante di luar kota. Aku tidak ingin bertemu dengan seorang pun selama ada di rumah sakit ini. Kecuali Kak Denny dan Bapak. Lagi-lagi aku mengangguk. Kami tak banyak bercakap lagi setelah itu. Jam 11, aku pulang karena ada kuliah jam setengah 12. Kususuri gang-gang rumah sakit dengan langkah lambat. Orang-orang yang akan menengok saudara atau kenalannya hilir mudik di gang-gang dengan menenteng tas atau keranjang berisi makanan untuk keluarga si sakit. Sebab si sakit sendiri biasanya tidak selera makan. Apalagi kalau oleh-oleh itu sampai menggunung di atas mejanya. Aku baru saja melewati sal anak-anak ketika terasa dipukul seseorang dari belakang. Cukup keras, tertumbuk pada wajah Rizal yang bulat seperti bayi umur 6 bulan. Besuk siapa? Tanyanya sambil menjejeri langkahku. Kau sendiri? Ngapain kelayapan di sini? Aku balik bertanya. Kawanku operasi usus buntu. Sekalian cuci mata. Suster sini manis-manis loh. Sambil berkata begitu, matanya mendarat pada seorang perawat yang melintas di depan kami dengan mendorong kursi roda berpenumpang gajah ubanan. Nah, sudah kambuh kamu, sahutku acuh, tapi diam-diam mencuri lirik ke wajah perawat itu. Memang manis juga. Menghibur diri, sahut Rizal tertawa. Tiba-tiba tertawanya berhenti dan menatapku lurus-lurus. Kau belum menjawab pertanyaanku. Siapa yang kau besuk? Kulirik dia sekilas. Utami, sahutku pendek. Oh, sakit apa? Pada kawanku yang seorang ini, aku merasa tidak perlu berbohong. Toh dia sudah tahu Utami hamil. Dia keguguran. Langkah Rizal terhenti. Ditatapnya aku kembali. Kapan? Tanyanya. Semalam. Kemarin dia jatuh dari motor dan semalam mengalami pendarahan. Langsung kubawa ke sini. Boleh aku menengok? Jangan. Cepat-cepat kutahan dadanya. Dia tidak mau ditemui siapapun selain aku dan Bapak. Bibi juga tentunya. Dan kau harus tahu, Sal,
Ini bukan cerita manis yang boleh kau ulangi di mana-mana. Satu bagian terkecil pun. Rizal menepuk bahuku. Jangan khawatir. Aku tahu bagaimana memelihara persahabatan. Bukan begitu, sobat? Trims, sekarang kau mau kemana? Tanyanya. Kuliah, jam 11:30. Oke, aku juga ada urusan. Kapan-kapan aku ke rumahmu. Yuk. Aku mengangguk dan membalas lambaiannya. Kami berpisah di pintu gerbang. Rizal ke selatan, aku melarikan motorku ke utara menuju Sekip. Bau asap rokok menyerbu kedua lubang hidungku begitu aku keluar kamar. Bapak sudah pulang rupanya. Bapak termasuk perokok yang kuat, tetapi tak sedikit pun menurun padaku. Amplifiernya kemana, Den? Sambut bapak begitu melihat batang hidungku. Di kantor pegadaian, sahutku tanpa menghentikan langkah. Bapak menatapku. Kok sampai digadaikan? Kok kan bisa interlokal ke kantor bapak kalau memang kehabisan uang. Kebutuhannya mendesak, Pak. Lagi pula aku tidak tahu bapak di Semarang atau di Surabaya kemarin ini. Nantilah, aku cerita lebih panjang. Kusambar handuk dari sampirannya dan masuk ke kamar mandi. Pintu kamar mandi yang kemarin malam ku jebol untuk menolong Utami sudah kuperbaiki tadi pagi. Sambil mandi aku mereka-reka bagaimana menyampaikan keadaan Utami pada bapak. Bapak akan terkejut mendengarnya, itu pasti. Tetapi apakah kemudian dia akan mengamuk atau menerimanya dengan sabar dan pikiran jernih? Itu yang aku belum tahu. Ketika aku masuk rumah kembali, bapak juga tidak kelihatan. Selesai memakai baju, ku bentangkan sajadah dan kemudian takbir untuk memulai sembahyang asyar. Kutemukan bapak sedang minum teh di kamar makan sambil membaca koran. Aku duduk di ujung meja, tempat gelas tehku diletakkan bibi. Ku ambil sepotong pisang goreng dari piring dan ku kunyah pelan-pelan. Bapak meneruskan membaca sebentar, kemudian diletakkannya korannya. Bagaimana? Tanyanya sambil menyandarkan punggung ke sandaran kursi. Kemarin ini bapak di mana sebenarnya? Tanyaku mencoba mengulur-ulur waktu. Di Surabaya 6 hari, lalu ke Semarang. Bagaimana pasaran semen, Pak? Aku dengar-dengar agak sulit ya. Ya, begitulah. Aku harus kerja keras, menyelusup ke sana sini untuk bisa terus menyuplai semen ke toko-toko langganan. Utami kemana sih? Aku tidak melihat dia sejak tadi. Aku menarik napas untuk meredakan degup jantungku yang mendadak melonjak mendengar bapak menyebut nama Utami. Utami ada di rumah sakit. Itulah sebabnya kenapa aku sampai menggadaikan amplifier untuk membayar persekot kamar. Kataku hati-hati. Utami? Sakit apa? Tanya bapak dengan kaget. Ku angkat wajahku dan ku tatap bapak lurus-lurus. Utami keguguran. Kataku pelan. Cukup 2 kata saja. 2 kata yang membuat bapak mencengkeram tepi meja kuat-kuat dan menghujamkan matanya kepadaku dengan pandangan tak percaya. Suara bapak terdengar lantang dan menakutkan ketika bicara. Kau maksudkan Utami hamil dan sekarang keguguran? Begitu?
Iya, sahutku, kukuatkan dengan anggukan kepala. Kepalaku tersentak ke belakang ketika tinju bapak mendarat di wajahku dengan sekeras-kerasnya. Kalau tidak ada bufet di belakangku, tentulah aku sudah terjengkang ke belakang bersama kursi yang kududuki. Sejenak aku merasa berada di tengah angkasa dan dikelilingi oleh 1000 bintang yang berwarna-warni. Ketika bintang-bintang itu lenyap dan pandanganku terang kembali, kulihat bapak sudah berdiri dengan muka merah padam menatapku dengan beringas, seakan ingin mengunyahku sampai lumat. Urat-urat menonjol di wajahnya yang tegang. Ditudingnya aku sampai begitu dekat, sehingga nyaris tersentuh hidungku oleh jari telunjuknya. Kau laki-laki tak berguna, tidak becus. Apa gunanya kau tinggal di rumah ini kalau menjaga seorang perempuan saja tidak bisa? Apa kerjamu selama ini? Atau kau sama saja dengan Utami, bergaul liar tidak tahu aturan? Teriaknya memenuhi rumah. Bibi datang tergopoh-gopoh, barangkali mendengar suara vas porselin yang jatuh dari bufet ketika bufet itu terlanggar oleh tubuhku. Langkahnya terhenti di pintu ketika melihat wajah bapak yang mendadak mirip topeng Bali. Kau dan Utami, dua-duanya sama saja, anak celaka. Utami sebagai seorang gadis mestinya bisa menjaga diri, tidak asal mau asal senang. Dan kau sebagai kakaknya harus menjaga dia, harus bisa mengarahkan dia pada jalan yang baik, bukan membiarkan saja Utami berbuat semaunya. Bapak berhenti beberapa saat untuk mengatur napasnya yang keluar masuk berkejaran. Aku diam saja, menunggu lengkingan berikutnya yang bakal masuk telingaku. Kalian mengecewakan aku, Bapak meneruskan kata-katanya. Dengan menimbulkan gaduh, Bapak mendorong kursinya ke belakang dan melangkah panjang-panjang ke kamar depan. Aku menghela napas lega dan segera kusuruh jantungku berdenyut dengan damai lagi. Tanpa berucap sepatah pun, Bibi yang sejak tadi berdiri kaku di ambang pintu membungkuk mengumpulkan pecahan-pecahan vas yang berserakan. Kutoleh Bibi yang masih sibuk dengan kerjanya. Bi, pesanan Utami sudah Bibi buat belum? Sudah. Itu di dalam rantang di meja dapur, sahut Bibi cepat. Tadi pagi Utami ingin nasi goreng, tapi harus buatan Bibi sendiri. Nasi goreng memang masakan spesial Bibi yang sukar ditandingi kelezatannya. Ku ambil rantang ke dapur, kemudian ku keluarkan motorku dari garasi. Ketika lewat samping rumah, mataku menangkap bapak yang duduk termenung di teras depan. Aku lewat di depan bapak dengan tenang, sama sekali tidak berusaha menoleh ke arahnya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.